fasilitasnya. Kelompok sini bagaimana? Bisa disimpan datanya. Bagaimana caranya? Tekan mode sampai bukan mode sampingnya. oh tekan Kita praktek langsung ya. Lihat. di code. Iya. Sampai dia berklik terus. Tunggu 20 detik ya. Ada fasilitas di sini, Prismode namanya ya. Prismode itu untuk mendapatkan mode itu kita tekan lama reset. Kemudian satuan mikrosievert per hour itu akan berkedip-kedip. Artinya tandanya dia menyimpan bacaan itu kan begitu. Kalau untuk kebocoran. Sekarang kita pengenalan dulu ini. Kalau rubah satuan, tekan mode lama sampai berubah, sampai bunyi satu kali ya. Jadi ini survei meter terdiri dari dua bagian penting, detektor dan instrumenteran. Detektor ini untuk menangkap. Jadi itu ditanyakan, apa gunanya detektor pada survei meter? Jadi di sini ada sumbu kutub negatif dan ada kutub positif, anoda dan anoda. Kalau kita mau mengukur beta boleh juga, kita buka ini ya. Kalau sinar X itu saja. Kita mau buka ini karena plastik bisa menahan beta. Jadi detektornya ketebalan plastiknya berapa? Di sana di teori tidak dijelaskan ketebalan plastik. Pokoknya plastik bisa menahan beta. Kalau alfa, radiasi gamma dan sinar X, timbal. Itu juga ditanyakan ya. Masuk juga di teori. Masuk juga di ujian teori. Alfa dapat ditahan dengan apa? Beta dapat ditahan dengan apa? Kemudian kalau sinar X ada perhitungan ya. TVL-nya hitung dulu TVL-nya. Oke? Kemudian filter pada pesawat. Apa gunanya filter pada pesawat? untuk menahan radiasi dengan gelombang yang panjang. Saya suruh pilih sekarang bahasanya, redaksi bahasanya kasih beda lagi. Pertama pilih ya, untuk membuat sinar X itu monokromatis. Yang kedua membuat sinar X itu polikromatis. Apa yang mana? Mon. Jadi radiasi itu keluar dari tabung bersifat poli. Jadi ada satu tindakan supaya dia mono, banyak panjang gelombangnya. Supaya satu yang sampai ke pasien harus dijadikan suatu filter. Oke? Ada di soal itu ya? Gimana? Itu monokromatis ya kan? Ada monokromatis. Jadi di pesawat itu ada dua filter, ada general filter, inherent filter, ada filter tambahan, ada filter bawaan. Yang mana filter bawaan itu? Yang ditabung itu mana contohnya? Coba sebutkan. Tabung gelas itu filter juga namanya. Kemudian oli, pendinginnya itu disebut juga filter. Kemudian tambahannya aluminium di luar. Ya, kalau masuk dalam soal gitu.
oli-olinya ini bersifat filter juga, di samping sebagai pendingin, dia juga sebagai filter. Coba yang panjang gelombangnya agak panjang, dikat oleh ini juga yang oli itu. Kemudian yang turun karena dia poli sehingga jadi mono. Makanya kalau di pengujian pesawat Sinar X itu ada di perban nomor 2 tahun 2018 ada 3 yang menentukan parameter lolos uji bagi pesawat Sinar X. Mungkin masuk di soal juga. Karena ini perban yang terbaru yang baru juga diberlakukan, kemungkinan paling banyak keluar dari situ soal. Apa Kang? Soalnya Perban nomor 2 tahun 2018 mengenai uji kesesuaiannya. Ingat judulnya di atas itu uji kesesuaian tidak? Ingat, keluar itu pasti. Mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan soal yang keluar yang kita kuasai. ada terbang nomor 2. Nomor 2. Terbang nomor 2 tahun 2018 ada. Yang lama nomor 9 tahun 2011. Ya, pasalnya itu di belakang-belakang. Yang keluar, yang keluar itu masa berlaku sertifikat untuk pesawat radiografi umum, mamografi, CT scan, fluoroskopi. Karena beda-beda di situ di perbannya, ingat itu ya, keluar. Karena PPR bertanggung jawab untuk pelaksanaan penggunaan pesawat, jadi dia harus tahu kapan berlaku sertifikatnya, kapan berlaku sertifikatnya. Perban. Kemudian di PP 33 tahun 2007 berapa kapasitas pesawat yang diizinkan untuk operasional di radiologi? Batas minimalnya kapasitas pesawat berapa? Belum baca Pak? Yang minimal belum baca. Lupa. Berapa? Kan sudah di itu sudah di akan sama Prof. PP nomor 33 tahun 2007 di situ juga paling banyak keluar soal. Kemudian persyaratan izin ada juga. Persyaratan izin masuk juga itu. Kemudian pemantauan kesehatan pekerja. Jadi pemantauan kesehatan pekerja itu ada 3. Sebelum masuk, sesudah masuk secara berkala, dan ketika mau berakhir. Pemantauan kesehatan pekerja di kemudian laporan dosis 3 bulan terakhir. Kalau biasa masuk juga berapa persyaratan dosis pekerja yang dimintakan oleh BPK ketika pengurusan izin. Jadi 3 bulan terakhir pilihannya ya. 3 bulan terakhir. Kalau pemeriksaan kesehatannya 6 bulan terakhir. Kalau untuk pengurusan izin. Kemudian yang manakah di bawah ini termasuk kapasitas pesawat Sinar X?
A kV, B MA, C second. Kapasitas pesawat. MA. MA. Arif, kapasitas pesawat itu yang mana? MA atau kV? Saya tanya lagi mobil. Mobil minibus kapasitasnya berapa orang? Jadi banyaknya ya, banyaknya. Kalau TV itu kecepatannya. Kemudian dari faktor eksposi itu mana yang menentukan kualitas, mana yang menentukan kuantitas? Kuantitas. Kemudian mana yang menentukan kontras, mana yang menentukan densitas? Faktor eksposi yang mana yang menentukan kontras, yang mana yang menentukan densitas? densitas. Kontras ketajaman. Jadi kontras itu kV, MA itu densitas. Kontras ketajaman. MA itu intensitas. Jadi mengatur banyaknya sinar X yang diproduksi oleh tabung. Jadi bicara-bicara lepas begini enak. Mudah-mudahan itu dari segi Intensitas tidak apa-apa, tidak teratur ya, tapi perlu dipahami baik-baik. Kemudian intensitas radiasi itu sangat ditentukan oleh jarak. Keluar dalam soal juga hitungan jarak. Misalnya kita mengukur kebocoran tabung pada jarak 50 cm. Nah, sebagai persyaratannya harus pada daerah 100 cm. Bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 cm? Sudah jelas sensing kemarin tak? Misalnya kita ukur kebocoran dental. Dental itu biasanya terpasang di dinding, rapat di dinding, seperti panoramik, jaraknya 50 cm. Nah, untuk menjadikan 100 cm bagaimana caranya? Yang kelompok sebelah rumus jarak kuadrat terbalik. Inverse square law. Gimana rumusnya? D1 per jarak R1 D1 per D2 sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Ulang dulu. D1 per D2 sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Iya. Jadi dirubah. Jarak itu ketika kita ukur 50 cm besar, ketika 100 cm tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil. Akibat jaraknya. Siapa yang bisa buktikan dengan rumus tadi? Siapa yang bisa? Arif, coba buktikan. Saya kasih soal. Pada jarak 50 cm, intensitas radiasinya 50 mikrograd per jam. Berapakah intensitas radiasi pada jarak 100 cm? Itu langsung. Mana yang cepat? Berarti lulus besok. Berapa kapan? Intensitas radiasi pada jarak 50 cm sebesar 50 mikrograd per jam. Berapakah intensitas radiasi pada jarak 100 cm? 25 mikrogram per jam. 25 mikrograd per jam.
Sekarang kita masuk nilai batas dosis lagi. Apa artinya nilai batas dosis? Siapa yang diizinkan?